Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik soleh dan soleha, selamat datang di podcast Cerita Islami. Tempatnya kisah, penuh hikmah dan petualangan seru. Yuk, siapkan telinga, buka hati dan duduk yang manis. Karena hari ini Kak Irma akan membacakan cerita yang pasti bikin kalian tambah sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Yuk kita mulai ceritanya. Aminah adalah anak perempuan yang baik hati. Ia senang menolong siapa saja karena Aminah tahu bahwa Allah suka pada anak yang suka berbuat baik. Di taman, Aminah membantu nenek yang ingin duduk, memungut sampah agar taman terlihat bersih, dan menolong kakek yang terjatuh saat sedang membawa buah. Dengan lembut ia membantu kakek tersebut. Aminah pun tersenyum karena ia tahu setiap kebaikan adalah sedekah dan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Yuk kita dengarkan cerita Aminah. Halo teman-teman, namaku Aminah. Aku seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Kata ibu, namaku artinya kepercayaan. Indah ya? Setiap pagi aku suka olahraga ringan di taman di dekat rumah. Kadang aku lompat-lompat kecil. Kadang juga jalan cepat bareng ayah dan ibu. Selain itu, aku juga suka sekali mewarnai. Aku punya banyak krayon warna-warni. Oh iya, satu lagi yang paling aku suka adalah menolong sesama. Kalau ada teman yang sedih, aku akan menemani. Kalau ada orang tua kesusahan, aku akan bantu semampuku. Kata ustazah, menolong itu perbuatan mulia yang disukai Allah. Aku ingin jadi anak solehah yang gemar membantu. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Udara segar bertiup dari taman. Aminah pun bangun lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum sambil merapikan sepatunya, lalu bergegas berlari kecil dengan ibunya yang sudah berjanji akan lari pagi di hari Minggu ini. Aminah mulai berlari kecil di jalur taman. Langkahnya ringan, wajahnya berseri-seri, ia sangat gembira. Wah, ini menyenangkan sekali, Bu, seru Aminah sambil tertawa. Ibu ikut berlari pelan di belakangnya. Alhamdulillah kalau Aminah senang. Tubuh yang sehat adalah anugerah dari Allah, maka harus dijaga ya, pesan ibu. Aminah mengangguk dan berlari dengan penuh semangat. Di hatinya tumbuh rasa syukur kepada Allah atas tubuh yang sehat dan keluarga yang penuh cinta. Ups, Aminah terjatuh. Saat Aminah sedang berlari dengan gembira, tiba-tiba, aduh, kakinya tersandung sesuatu dan bruk, ia pun terjatuh ke tanah. Aduh, ibu menghampiri Aminah dengan khawatir dan melihat buah-buah apel dan jeruk yang berserakan di jalur taman. Rupanya buah itu jatuh dari kantong plastik seorang kakek yang sedang banyak membawa buah. Aminah, kamu baik-baik saja? Ucap ibu. Aminah baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit sakit. Karena Aminah tidak melihat ada buah yang jatuh, ujar Aminah. Tanpa Aminah sadari, di depannya ada kakek yang sedang kesusahan mengambil buah yang berserakan di jalan. Dengan tubuh yang lemah, sang kakek berusaha mengumpulkan buah-buah itu. Setelah ibu mengelap lutut Aminah dan membantunya berdiri, seketika Aminah sadar bahwa ada kakek yang sedang kesusahan mengumpulkan buah yang terjatuh.
Ternyata kantong plastik itu bolong dan Aminah terlihat kaget. Ya Allah, ternyata buah-buah ini yang membuat Aminah tersandung, kata Aminah. Aku harus segera menolong kakek itu, ujar Aminah. Seketika Aminah membantu memunguti buah-buah berserakan di taman. Ia melihat seorang kakek tua sedang membungkuk pelan di bawah pohon. Tangan kakek memungut buah yang jatuh ke tanah satu persatu. Kakek, boleh Aminah bantu memungut buahnya? Tanya Aminah sopan. Kakak itu tersenyum ramah. Wah, terima kasih nak. Kakek jadi tidak sendirian. Aminah seketika langsung ikut jongkok dan memunguti buah-buah itu dengan hati-hati. Saat tangannya mengambil satu buah, Aminah teringat kata-kata ustazah di sekolah. Anak-anak, jika kalian ada orang yang membutuhkan bantuan, bantulah dengan ikhlas. Allah mencintai orang-orang yang suka menolong. Aminah pun semakin semangat. Ia menjadi anak yang disayang Allah. Tak lama kemudian, semua buah berhasil dikumpul ke dalam plastik kecil milik sang kakek. Terima kasih ya nak. Kakek senang sekali dibantu oleh anak baik seperti kamu, ujar kakek. Ini buah jeruk dan apel untuk kamu yang sudah baik hati membantu kakek. Aminah tersenyum malu. Sama-sama kek. Aminah senang membantu. Masya Allah, terima kasih ya kakek untuk buahnya, ujar Aminah. Mata Aminah berbinar. Ia menerima hadiah itu dengan dua tangan. Hari itu bukan hanya tubuhnya yang sehat karena berlari pagi, tapi hatinya juga terasa hangat karena kebaikan. Sinar mentari pagi seakan ikut tersenyum bersama Aminah. Hari itu menjadi salah satu hari paling indah dalam hidupnya. Karena ketika ia belajar bahwa kebaikan sekecil apapun jika dilakukan dengan ikhlas akan membawa kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih Aminah. Dah, ucap sang kakek. Sama-sama kakek, dadah, jawab Aminah. Aminah berkata di dalam hati, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau berikan kesempatan kepada Aminah untuk berbuat baik. Aminah bersyukur bisa membantu dan menjadi anak yang salehah. Pesan moral dari inti cerita ini adalah, berbuat baik tidak harus menunggu besar. Dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus, anak-anak pun bisa menolong orang lain. Allah mencintai anak yang ringan tangan, suka membantu, dan selalu bersyukur. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Anak-anak yang soleh-solehah selalu menjadi penolong bagi orang lain. Kalau kita melihat orang kesusahan, jangan diam saja ya. Bantulah semampumu, walau hanya dengan senyuman atau memungut barang yang jatuh. Allah akan sangat senang melihat anak-anak yang suka menolong dan tidak sombong. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah meringankan kesusahannya di dunia dan akhirat. Allahumma a'inni ala fi'liyat thayyibat. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Sekian cerita hari ini, Aminah yang suka menolong. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.